Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-14 yaitu tentang matematika pertanian. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi ke-13 yaitu pemanenan dan penyimpanan padi. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat sedikit bagaimana konsep matematik dipakai dalam proses pemanenan dan penyimpanan padi. Nah, eh, yang pertama kita lihat di sini. Penanganan pasca panen padi meliputi beberapa tahapan. Kegiatannya itu ada penentuan saat panen, pemanenan, pemupukan, sementara di lahan sawah, pengumpulan padi di tempat perontokan, penundaan perontokan, pengangkutan gabah ke rumah petani, pengeringan gabah, pengemasan dan penyimpanan gabah, kemudian penggilingan, pengemasan dan penyimpanan beras. Nah, jadi cukup panjang proses yang harus dilalui ya. Nah, di sini kita akan coba lihat sedikit konsep matematik dipakai dalam proses pengeringan nantinya ya. Nah, jadi untuk lengkapnya nanti tentunya ada mata kuliah lagi yang akan membahas materi ini secara khusus dan lebih spesifik. Nah, di sini tujuan saya menyampaikan ini adalah bagaimana kita melihat matematika itu sebenarnya dipakai juga di dalam proses pemanenan dari bahan-bahan pertanian gitu ya, dari petani gitu. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Agar tahan lama disimpan dan dapat digiling menjadi beras, maka gabah harus dikeringkan. Nah, pengeringan gabah umumnya dilakukan di bawah sinar matahari gitu ya. Gabah yang dikeringkan ini diharapkan ya dihamparkan di atas lantai semen terbuka. Penggunaan lantai semen terbuka ini agar sinar matahari dapat secara penuh diterima oleh gabah. Nah, bila tidak memiliki halaman atau tempat terbuka yang disemen, maka halaman tanah pun dapat dipakai untuk penjemuran. Namun, gabah perlu diletakkan pada alas anyaman bambu, tikar, atau lembaran plastik yang tebal. Ya, hal ini dilakukan agar gabah tidak tercampur dengan tanah. Lama jemuran tergantung iklim dan cuaca. Bila cuaca cerah dan matahari bersinar penuh sepanjang hari, penjemuran berlangsung 2-3 hari gitu ya. Namun bila keadaan cuaca terkadang mendung atau gerimis dan terkadang panas, waktu penjemuran dapat berlangsung lama sekitar seminggu sampai kadar air mencapai 14%. Nah, ini rekomendasi kadar air yang boleh ada di dalam padi gitu ya, atau gabah padi. Nah, jadi bagaimana kita harus menghitung kadar air ini yang mau kita coba terapkan gitu ya. Mungkin selama ini banyak petani kita ya tanpa melakukan perhitungan berapa kadar air atau Ka ya di dalam gabahnya, karena banyak petani kita ya pada dahulu masih menggunakan konsep konvensional dalam bertani, bahkan sekarang pun masih ada juga yang menerapkan konsep konvensional untuk pertanian gitu ya. Nah, sekarang kita coba melakukan perhitungan kadar air lah terlebih dahulu ya, kadar air padi. Nah, seringkali kita menaksir produktivitas padi melalui hasil ubinan dalam bentuk kering pungut atau kering panen gitu ya. Data tersebut sebenarnya kurang pas untuk menampilkan potensi hasil dari suatu varietas pada suatu daerah. Hal ini karena adanya perbedaan kondisi lahan, tanaman, dan waktu panen. Nah, contoh produktivitas padi Inpari 43, petani A adalah 7 ton per hektar are dan petani B 6,7 ton per hektar are. Apakah dapat dipastikan jika produktivitas petani A lebih unggul daripada petani B? Nah, kalau kita lihat secara sepintas ya, akan tetapi petani A melakukan panen pada siang hari setelah semalam hujan, sedangkan petani B melakukan panen di siang hari pada saat matahari sudah tinggi. Nah, jadi kondisi panen juga tentunya waktu pemanenan juga tentunya mempengaruhi gitu ya. Dengan kondisi demikian tentu akan ada perbedaan kadar air pada gabah saat panen yang akan mempengaruhi hasil sesungguhnya dari petani tersebut gitu ya. Jadi petaninya ini melakukan panennya di waktu yang berbeda, misalkan gitu ya. Nah, makanya bisa terjadi perbedaan beratnya gitu. Idealnya untuk mengetahui produksi kering simpan dengan kadar air 14%,
ya adalah dengan melakukan pengeringan dari sampel ubinan hingga kadar air mencapai 14%. Kemudian ditimbang, akan tetapi hal tersebut sedikit merepotkan jika sampel ubinannya banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam jumlah banyak ya agak sedikit merepotkan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini tadi ya perhitungannya. Nah, kita mau lihat apakah mana yang lebih produktivitasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini rumusnya. Panen kering kadar air 14% ya. 100% dikurang kadar air panen ya per 100% dikurang 14% gitu ya. Nah, kali bobot atau produktivitas panennya. Nah, misal petani A bobot panen hasil ubinnya yang telah dikonversi 7 ton. Katakanlah beratnya sudah 7 ton. Dengan kadar air panennya 23%. Maka produktivitas gabah keringnya adalah berapa? Nah, ini cara ngitungnya. Kita hitung petani A dulu ya. Jadi 100% kurang kadar air panennya tadi 23% ya. 23% dibagi dengan 100 kurang 14%. Nah, ini 14% ini yang diharapkan gitu ya, kadar air rekomendasi kadar air dari gabah untuk disimpan ya. Nah, kali 7 ton. Nah, ini hitungannya seperti biasa ya. Ini kita kurangkan dulu lah gitu. Ini kita kurangkan berarti 100 kurang 23 berarti 77 ya, 77 per 100 kurang 14 berarti 86 kali 7 ton. Nah, nanti hasilnya adalah ini ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya petani B kita coba hitung ya. Tadi beratnya 6,7 ton per hektar dengan kadar airnya 18% saat panen gitu ya. Karena dia lebih kering ya pemanenannya. Nah, jadi konsepnya masih sama, masih rumus ini juga ya. Ini masih rumusnya. Nah, jadi 100 dikurang 18% dibagi 100 kurang 14% kali 6,7 ton, konsepnya sama ya. Sehingga hasilnya adalah 6,39 ton. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata yang hasilnya 6,7 ton ya, itu lebih banyak menghasilkan ketimbang yang hasilnya 7 ton, yaitu menghasilkan 6,27 ton. Nah, kemudian untuk yang B tadi 6,39 gitu ya. Nah, ternyata proses pemanenan juga penting. Kapan kita memanennya, apakah saat hujan ataukah saat kering gitu ya. Nah, karena apa? Karena air hujan tentunya mempengaruhi berat dari si gabah tersebut. Nah, jadi ternyata setelah dikonversi pada kondisi kering giling ya, kadar air yang sama yaitu 14%, produktivitas petani B lebih tinggi dari petani A. Jadi saat dia pemanenan terjadi perbedaan, yang satu 7 ton, yang satu 6,27 ton, tapi saat sudah dikeringkan ternyata yang awalnya terlihat lebih sedikit lebih tinggi produktivitasnya atau lebih banyak hasilnya ya. Nah, itu dia, ini salah satu penerapan konsep matematik ya. Nah, secara sederhana untuk menghitung gabah dari padi ya. Tentunya masih banyak lagi yang bisa kita lihat penerapan matematika di dalam pertanian. Nah, tentu itu akan dibahas lagi pada mata kuliah yang lebih khusus untuk membahas hal tersebut. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini ada satu soal. Produktivitas padi ya, padi impari 43, petani A adalah 12 ton per hektar dan petani B 11,3 ton per hektar. Apakah dapat dipastikan jika produktivitas petani A lebih unggul daripada petani B gitu ya. Nah, kadar airnya 24% dan kadar air keringnya 14%. Jadi kondisi yang pertama ya 24% dan kondisi yang keduanya 14%. Nah, kita katakan untuk yang A ya. Nah, 24%. Untuk B-nya itu adalah 22% kadar airnya saat panen ya, saat panen. Nah, untuk keringnya tetap sama ya. Untuk keringnya ini tujuan keringnya. Ini kering ya. Untuk keringnya itu tetap sama. Nah, jadi nanti silakan dihitung. Untuk kadar air A-nya itu saat panen 24% ya. Untuk kadar air B-nya itu saat panen
itu adalah 22%. Nah, untuk kadar keringnya sama ya, 14%. Nah, silakan dihitung. Oke, nanti untuk link pengiriman jawabannya saya kirim di grup aja. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-14 ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.